Ya sebetulnya itu hanya intermezzo di grup pojok rakyat ya kalau nggak salah. Karena kedekatan kita dengan anggota grup yang ada di sana, baik DPRD maupun rekan-rekan wartawan. Awal mulanya kan saat kami DPRD menerima surat dari BPK ya, bersamaan dengan berapa itu 26 atau 24 kabupaten kota. 21. Enggak, awalnya 26, 24, ya. 24 kabupaten kota saya lupa lagi. Dan Kuningan ada di situ. Itu hari Selasa kalau nggak salah tanggal berapa itu. Nah, kemudian 2 hari sebelumnya kami mendapat surat dari BPK ya bahwa itu ditunda. Nah, ditunda penyampaiannya. Saya waktu itu berpikir semuanya ditunda. 26-26-nya nggak jadi, nggak merisaukan lah kalau ditunda semuanya. Awalnya kalau itu dilaksanakan berarti ya alhamdulillah Kuningan mendapat WTP ya itu. Tapi ternyata yang kabupaten lain yang 21 itu dilaksanakan tetap. Kuningan diantaranya dengan beberapa kabupaten kota lainnya ada yang ditunda. Itu sehingga saya juga agak kaget juga kok kenapa ditunda gitu. Soal saya bilang itu lobbynya terlambat, itu mau dianggap serius boleh, mau dianggap bercanda boleh gitu ya. Yang penting bahwa ini kan kewajiban kita semua ya, bahwa target WDP itu kan harus menjadi target gitu. WTP. WTP, mohon maaf. WTP itu kan harus menjadi obsesi kita. Apalagi kita 1 tahun terakhir mendapat WDP, maka harus diperbaiki itu. Nah, Kuningan ditunda. Nah, saya bicara itu ya untuk memotivasi teman-teman eksekutif untuk mendapatkan WTP. Ya, persoalan itu dianggap saya bercanda atau apa, itu kan kewajiban kita semua ya untuk membuat target itu. Dan lobby itu kan tidak diharamkan. Menurut saya lobby tidak diharamkan dalam tanda kutip melobi apa kekurangan kita. Ya, sebelum ada LHP itu kekurangan kita apa? Lobbylah ke sana kekurangan kita dan diperbaiki. Yang penting tidak gratifikasi ya? Iya, tidak dalam konteks apa-apa. Jadi maksud lobby itu di situ ya. Iya. Bukan lobby BPK kok kayak bisa di lobby gitu. Iya, enggak ada itu memang. Tapi kan biasa kita menjelang LHP itu kan komunikasi antara BPK dengan kita itu kan dilaksanakan. Ini kekurangannya apa, kekurangan apa. Sebelum ada eksekusi ya kewajiban kita untuk melakukan lobby itu untuk memperbaiki kekurangannya apa. Termasuk pertukaran LHP juga itu bagian dari lobby. LHP yang awal ditukar lagi ini masalah. Oh, itu yang kejadian kemarin. Ya, itu kan LHP yang kemarin di pendidikan. Pendidikan yang TGR itu dari 8 yang ke jadi 3. pertanyaan juga kemarin undangan awalnya Kuningan ada ya, tapi ternyata ditunda itu. Ini juga saya belum mendapat penjelasan. Indikasinya apa Pak ketika undangan sampai hari ini saya belum mendapat penjelasan kenapa Kuningan dan beberapa kabupaten lain ditunda. Padahal awalnya tercantum dalam undangan gerbong besar itu. Nah, adanya pending itu prediksi Bapak Kuningan bisa membaik ke WTP atau tetap WDP karena kan Bapak kan punya fungsi ya hasil fungsi pengawasan Bapak lah sebagai saya tidak legislatif. bisa berspekulasi itu. Harapan saya tentunya sama dengan 21 kabupaten kota lainnya WTP. Ya, harapan saya sebagai penyelenggara pemerintah sama. Gitu. Nanti tanggal 25 ya kita tunggu, mudah-mudahan aja kita WTP. Sebagaimana Pak Bupati kan optimis juga ya. Sudah tanggal 25 kita dapat WTP. Ya alhamdulillah kalau itu dapat kan nggak ada masalah. Gitu. Berarti yang TGR Dinas Pendidikan betul-betul sudah selesai ya Pak ya? Saya belum memantau progresnya ya. Itu juga pasti akan berpengaruh terhadap opini yang sekarang apakah sudah selesai atau tidak. Itu kan perintah undang-undang dan perintah BPK bahwa itu harus diselesaikan. Terus kok ada selisih 8 ke 3 menurut Pak Ketua masuk akal nggak? Atau memang itu kesalahan gitu? Oh itu yang lalu? Yang yang pendidikan. Kalau itu kan sudah diverifikasi bahwa akhirnya berapa 3,2 ya? 3,2 miliar. Setelah kita verifikasi di Komisi 4, memang yang valid itu adalah 3,2. 3,2. Valid ya?
valid itu. Ya dengan Berarti- catatan merugikan negara 3,2, apa optimis Pak? Masih optimis untuk WTP Pak? Tentu saya DPRD kan terus mendorong kepada pemerintah. Itu kan baru bukan kerugian negara sih sebetulnya, kelalaian administrasi untuk segera diselesaikan. Kalau itu diselesaikan maka yaitu mengurangi ya unsur. Tapi kalau itu tidak diselesaikan ya bisa jadi itu menjadi pemberatan. Pak izin Pak, kalau itu kelalaian berarti kan itu kan ada selisih Ya. nominal ya, berarti seharusnya dalam itu bulan-bulan kemarin ya udah harus ditemukan dong dalam itu uangnya itu. Kalau itu lalai, selisihnya pasti udah ketemu uangnya ada di mana. Itu kan ada waktu kita panggil Komisi 4 ada persepsi yang berbeda antara biasa itu dilaksanakan oleh kita ya dalam kegiatan-kegiatan reguler, misalnya salah mengukur atau apa, persepsi mengukur dari pemeriksa sama rekanan itu salah. Nah, tapi temuan itu harus diselesaikan. Kalau itu bukan kelalaian lah istilahnya, salah menghitung ya. Itu yang pendidikan. Kalau sekarang ini kan keseluruhan nih. Itu kan bukan tidak menyangkut mengenai LHP yang pendidikan itu. Tapi yang sekarang ini adalah laporan keuangan ya. Yang menyangkut mengenai opini. Terus yang GU yang ganti uang itu beda lagi kan sama yang TYR? Beda lagi. Nah itu sepengetahuan Pak Ketua. Nah saya nggak paham itu karena Komisi 4 itu ya yang di Dinas Pendidikan. Nah, itu pun nanti harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau itu masuk dalam sampel pemeriksaan, ya yang saya maksud itu hal-hal seperti itu. Kalau misalnya itu menjadi sampel pemeriksaan, ya itu harus segera diselesaikan. Ya kalau itu mah kan berarti dinas pendidikannya bukan sekolah-sekolah ya. Ya iya. Kalau laporan dari BPKAD sendiri ke Dewan seperti apa Pak? Tentang apa? Ya semua laporan keuangan Pemkab ini. Laporan kan belum dilaksanakan secara valid ya, cuman setiap kita pertemuan dengan BPK ya berterima kasih saya karena ada rasa optimisme dari BPK ya mudah-mudahan kita dapat opini yang baik WTP ya kita senang-senang aja. Oke Pak, untuk katanya udah 5 bulan ini Dewan belum menerima tunjangan, itu termasuk kelalaian Pak? Enggak, itu kita kan ingin meminimalisir celah ya. Kita tidak ingin, kita unsur kehati-hatian harus kita lakukan. Makanya ya kita bersabar untuk sampai saat ini belum mendapatkan itu karena kita ingin penyusunan Pergub itu betul-betul sempurna melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Contohnya konsultasi dengan Kemendagri, konsultasi dengan BPKP, kemudian dengan Kanwil Hukum. Kita sudah lakukan itu semua, termasuk analisis angka ya dengan KJPP dan lain sebagainya. Termasuk uji publik sebagaimana yang diperintahkan, bukan diperintahkan sih sebetulnya karena itu kan hanya surat edaran ya. Tapi kita lalui lah itu. Ya. Kita lalui untuk uji publik. Dan uji publik yang kita lakukan itu mungkin lebih dari menu yang ini ya. Kita kan mengundang teman-teman wartawan, mewakili publik lah. Media itu kan ya bisa mewakili publik. Kalau kita mengundang kelompok tertentu itu juga subjektif nantinya. Tapi kita Sekwan orang katanya sudah mengundang teman-teman wartawan dan saya anggap itu mewakili publik yang ada. Tapi Pak itu kan berkenaan dengan hak ya, haknya anggota Dewan Pak ya, apalagi udah 5 bulan ini udah bukan molor lagi dan nilainya dari 5 bulan tuh pasti besar Pak. Ini apakah ya kan poinnya apakah memang karena Perbup atau memang kas daerahnya juga ambruk gitu Pak? BPKAD sudah meyakinkan ke kita bahwa kas daerah nggak ada masalah, itu sudah tersedia karena itu sudah menjadi hak ya, sudah tersedia. Ya mudah-mudahan tidak meleset, kalau Perbup sudah keluar itu bisa kita eksekusi. Dan perlu dimaklumi ya bahwa sebetulnya
tunjangan, apakah perumahan, transportasi dan lain-lain. Saya yakini kalau yang namanya anggota dewan itu tidak seluruhnya masuk ke dapur keluarga, tidak. Karena kita kan punya konstituen dan segala macam. Terkait ini Pak, kemarin yang tanggapan ke yang aksi kemarin itu juga kan menyinggung tentang tunjangan, gimana Pak? Iya, ya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mengkritik kita ya. Nggak, yang demo ke kejaksaan tuh Pak. Oh, yang kejaksaan. Itu silakanlah, itu kan demokrasi ya. Kita kan apa yang dia apa yang mereka pandang itu kan sudah kita lakukan semua. Tentang KJPP, ya katanya itu KJPP abal-abal, ada semua. Kita tidak mau spekulasi menilai atau meminta KJPP yang tidak punya lisensi. Karena itu persyaratannya KJPP atau apresial yang punya lisensi dari Kementerian Keuangan yang pertama. Dan itu prosesnya kan 2 bulan. Kalau KJPP itu lembaga swasta. KJPP kantor jasa penilai publik. Ya berarti swasta ya Pak ya? Swasta. Ya. Pak, izin, kalau itu kan dari lama menuntut itu saja Pak ya, apa kita ada indikasi proxy war yang ingin menyerang Dewan Pak? Enggak, saya tidak punya penilaian itu. Ini kan sebetulnya domain eksekutif, ya. Perbuk itu kan domain eksekutif. Tapi saya minta kepada eksekutif supaya unsur kehati-hatian itu yang diperhatikan, ya. Unsur kehati-hatian, tidak boleh ada satu tahapan pun yang dilanggar. Kita harus KJPP, meng-hire KJPP yang kredibel itu harus. Dan satu lagi ini saya tegaskan bahwa anggota dewan, pimpinan dewan tidak pernah mengintervensi sedikit pun. Boleh tanya KJPP, ya. Tidak pernah mengintervensi kita harus mendapatkan angka berapa sama sekali. Gitu. Angka yang sekarang keberatan nggak Pak? Ada penurunan kan? Ada penurunan. Ada penurunan. Kalau itu hasil penilaian KJPP, ya itulah yang harus dilakukan. Tunjangan perumahan misalkan, Ya. itu kan Pak Ketua 24 kalau nggak salah. Ya, Kalau anggota kan lebih 19. kecil, 19. Kan ada perbedaan, ada penilaian. Kalau ketua itu berdasarkan luas wilayah. Saya nggak tahu rumusnya, itulah ya, itu KJPP yang tahu. Ada luas wilayah tanah, terus sewa bangunan dan lain sebagainya. Wakil juga gitu. Termasuk juga kendaraan. Kalaupun saya tidak mendapat kendaraan dinas, itu jenis kendaraannya sudah ditentukan oleh undang-undang. Ketua misalnya harus 2.500 cc, wakil ketua harus 2.000, anggota 1.500. Nah, BBM naik, gak ada penyelesaian Pak untuk transportasi. Kenapa? Barangkali BBM naik, barangkali kendaraannya diturunin jadi 1.000 cc gitu Pak. tunjangan transportasi enggak, karena dihitung sewa kendaraan. Kalau tunjangan transportasi. Pak, untuk tunjangan perumahan nih Pak, menarik juga kan, itu teh bagian dari edukasi ke masyarakat tuh Pak. Maksud tunjangan perumahan itu anggota dewan harus beli rumah, nyewa rumah, Sewa rumah. Kan Sewa nggak ada rumah, karena nggak ada rumah dinas Pak ya, Iya. di Kuningan ya. Itu kan bunyi undang-undangnya, bunyi PP 18-nya. Setiap pimpinan dan anggota dewan diberi perumahan dinas, diberi rumah dinas. Itu ya, termasuk pasal 1. Pasal 2-nya, apabila pemerintah tidak siap menyediakan rumah dinas, maka diberikan tunjangan perumahan. Nah, tunjangan perumahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Ya. dan dihitung berdasarkan sewa rumah di daerah setempat berdasarkan ukuran. ya. Ketua dewan kalau nggak salah nih ya, ketua dewan sekelas dengan bupati, ya, maka harus ukuran rumahnya harus setara. Ya. Nah, Itu berarti ketua dewan nyewa rumah. Iya. sekarang. Bukan rumah yang Enggak. dimiliki. enggak. Karena nggak ada Sewa rumahnya di Perumdina. mana Pak Ketua? Jadi Itu kan dicari di kota ini. Oh, berarti belum. Udah dinilai.
Itu mah buat Nggak buat mesti ini jangan, aja nggak mesti perbandingan nyewa, yang penting pagu. tunjangan untuk menyewa itu Ada. Nilainya, penentuan Uangnya, nilainya. nggak mesti Nggak mesti Nggak mesti, nggak mesti. disewakan. Enggak. Senilai kalau nyewa Ganti- ganti itu. uang. Ya. Nah, Sebentar saya cut dulu, ada telepon dari oke. Ibu Mega. kejaksaan negeri.